Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini kita akan membahas mengenai arus AC dan arus DC ya. Ini sebagai dasar untuk bahasan selanjutnya eh, tentang rectifier ya. Ya, di sini saya telah membuat eh, rangkaian demo ya untuk memvisualisasikan seperti apa sih arus DC dan arus AC ya. Ini ada rangkaian 1, rangkaian 2, 3, dan 4 ya. Sini ada osiloskop dan ini ada voltmeter ya. Oke. Oke, pertama kita coba ini ya. Ini ada baterai 2 buah. Baterai ini dihubungkan seri ya. Kemudian tengah-tengahnya ini diberi grounding ya. Jadi di sini 0 volt ya. Oke. Kemudian dipasang lampu, ini ada sebuah buah switch ya. Oke, sekarang voltmeternya saya hubungkan ke titik A aja ya. Oke, titik A. Osiloskopnya juga saya hubungkan ke titik A. Oke. Oke ya. Oke, sudah terhubung ke titik A. Oke, sekarang kita jalankan simulasinya. Oke. Nah, di sini terbaca 0 volt ya. Kenapa 0 volt? Karena ini belum ditekan nih switchnya. Begitu kita tekan ya. Oke, nah lampunya menyala ya. Lampunya menyala. Kemudian di sini voltmeter menunjukkan positif 11,9. Nah, di osiloskop terlihat ya, ini garis nolnya ini sebenarnya tadi ya, yang warna biru. Nah, dia naik ke sini ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Hampir 6 kotak ya. Nah, kalau kita lihat sini, kalau nolnya di sini, satu kotaknya 2 volt ya, 2, 4, 6, 8, oh ya, ini benar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya, 7, 8. 8 kali 2. Loh, 16 ya. Ini 2 volt ya. Channel A. Kita dinolin lagi coba. DC. Oh, maaf. Enggak sampai 6. Enggak sampai 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5, 10 ya. 6 ya, 6 kurang ya. Oke, berarti dia 11 gitu ya. 11 ya. Jadi benar 11,9 ini ya. Oke. Jadi kita lihat ya, dia rata ya terus saja ya dari waktu ke waktu nih. Rata terus ya karena dia DC. DC positif ya. Oke. Oke, mungkin yang ini kita matikan dulu yang warna. Oke, ini kita off dulu. Ini juga kita off dulu sementara. Bukan yang ini ya. Yang ini kita off. Oke. Oke, sekarang kita matikan ya. Jadi ini arus DC ya. Dia stabil ya. 11,9 volt ya. Di sini 12 ya. Nah, nanti kenyataannya sih dia itu makin lama dia akan turun ya. Tegangannya dan arusnya gitu akan turun gini. Nah, dia makin lama turun, lama-lama habis ya. Jadi jadi pertamanya dia 12 misalnya atau 11 gini, lama-lama dia kok ya, lama-lama turun, lama-lama dia akan habis ya. Karena baterainya habis ya, ke nol dia. Ya, seperti itu. Oke. Oke, sekarang kita coba lihat, ini kita sambungkan ke multitesternya ini, kita sambungkan ke ini ya, ke minus sekarang. Oke. Ini kita sambungkan ke ini nih.
ke titik B. Oke. Osiloskopnya juga kita sambung ke titik B, ya. Oke. Kemudian kita jalankan simulasinya. Oke. Nah, ya, kita lihat dia di sini ya, nolnya di sini. Kita samain aja biar enak. Ini ya. Oh, udah sama ya. Ini di open. Oh, dari ini enggak ground, yang ini ya di open. Oke ya, gini. Jadi dia nolnya di sini ya, di A, di ADC. Nah, ketika kita hidupkan ya, nah dia ada arus mengalir dari 0 ke sini ya, ke lampu sini ya. Nah, dari 0 ke minus. Oleh karena itu tegangan di sini min 11,9 ya. Jadi kita lihat di sini nolnya di sini, dia selalu di bawah ya. Jadi negatif. Jadi searah negatif. Kalau yang tadi, kalau yang ini di A searah positif, ini searah terus negatif ya. Oke. Jadi ya nanti lama-lama baterainya habis. Jadi dari negatif lama-lama gini ya. Nah, gitu. Jadi ke 0 ya. Dia akan menuju ke 0 gitu. Jadi kesimpulannya untuk DC bisa positif, bisa negatif, tapi tidak positif negatif. Jadi hanya positif terus atau negatif terus gitu ya. Gitu untuk DC. Nah, sekarang kita coba yang ini, rangkaian ini ya. Oke. Kita matikan dulu. Kita sambungkan dengan osiloskop ya lagi. Nah. Oke, titik titik D kita sambungkan ke ini ya. Nah, ke ini. Ya. Kemudian titik C kita sambungkan ke sini. Oke. Ya, ini ada pembangkit sinyal bolak-balik ya. Oke. Ini saya setting amplitudenya 5 volt ya. Frekuensinya 50 Hz ya. Oke, kita jalankan. Yang A ya, yang A di sini, yang B di sini. Yang C yang di sini, oke. Kita lihat pulsanya ya. Oke ya. Ini yang A ya. Ini yang A. Kita naikkan saja. Ini di sini. Oke, nolnya di sini ya. Kemudian yang B channel C ya, sorry. Channel C ke DC, kemudian di sini ininya D, D-nya di nolnya. Oke. Kita turunin aja. Nolnya di sini. Oke ya, nolnya di sini. Kita lihat ya. Pada titik ini ya. D, yang ini D. Nah, ini 0 ya. Ini nolnya di sini. Dia kadang-kadang negatif, kadang-kadang 0 ke 0, kemudian positif ya. Di atas 0, positifnya turun ke 0 lagi. Negatifnya terus bertambah banyak negatifnya, kemudian naik lagi ya, menjadi 0 lagi ya. Positif ya. Jadi ini bolak-balik, disebut bolak-balik karena kadang-kadang positif, kadang-kadang negatif. Nah, yang ini juga sama ya, kadang-kadang positif ya, ini positif semua, ini negatif ya. Nah, perbedaannya adalah ya, karena di sininya nolnya di sini ya, nolnya titik 0 ini di sini untuk dia ya, untuk dia nolnya di sini. Nah, dia berbalik fase aja ya gitu. Ketika dia di sini negatif, fasenya di sini positif. Ketika di sini negatif, di sini
fasenya ini positif. Jadi cuma berbeda fase aja 180 derajat ya. Gitu. Ini positif, di sini negatif ya. Jadi sama-sama AC ya. Jadi kadang-kadang positif ke negatif, kadang-kadang positif, kadang-kadang negatif, kadang-kadang positif. Ini juga begitu ya. Jadi ini AC, arus AC bolak-balik. Oke. Sekarang tadi kalau DC selalu di atas sini ya. Atau di bawah sini terus, nggak pernah ke atas. Atau di atas terus, nggak pernah ke bawah. Oke. Sekarang saya pindahkan ini ya. Pengukurannya saya pindahkan ini ke sini. Ya, ke C. Yang ini saya pindahkan sini. Ke G ya. Oke. Kita coba lihat, kita jalankan. Oke. Saya pakai yang demo ini. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya. Ini kita ini aja, turunin tegangan. Ini juga turunin 5 volt. Oke. Jadi satu kotaknya 5 volt ya. Nah, kita lihat ini nolnya ya untuk yang ini ya. Nolnya ini ya untuk C ya. Nolnya di sini. Nah, dia selalu di atas 0 ya, positif terus ya. Nah, jadi ini adalah arus DC ya, bukan AC. Karena dia selalu di atas 0 ya, nolnya ini. Ya. Jadi ini selalu di atas 0, berarti dia DC ya. Nggak pernah turun ke bawah kayak tadi ya. Nggak pernah negatif, jadi selalu dia positif ya. DC nih, jadi DC di atas positif terus. Nah, yang ini DC juga, tapi selalu di bawah negatif terus ya. Gitu. Ini nolnya di sini. Ya, yang ini negatif, nah, di bawah terus. Jadi ini bukan arus AC, tapi ini arus DC. Dia selalu di atas 0, yang ini selalu di bawah 0. Jadi ini DC positif, ini DC negatif gitu ya. Jadi ini bukan AC, ini DC ya. Ini nolnya, ini selalu positif di atas, dan ini selalu negatif ya, di bawah 0 gitu. Oke ya. Jadi diharapkan sudah bisa membedakan mana yang AC, mana yang DC. Oke. Sekarang kita coba saya bikin rangkaian lagi nih ya. Oke. Nah, biar enak saya tuker aja nih ya. Ini saya pindahin. Oke. Ini saya pindahkan ke sebelah sini. Oke. Yang ini saya pindahkan ke sini biar kelihatan. Oke. Ini saya sambungkan ke H, yang ini saya sambungkan ke sini ya. Oke. Ini saya ini dulu. Saya hapus dulu koneksinya yang kapasitornya. Tidak dihubungkan dulu. Oke. Ini ada sama seperti tadi pembangkit listrik ya, AC ya, AC. Tapi di sini ada dioda dipasang nih ya. Nah, diodanya dipasang ke sana. Yang ini diodanya dipasang ke sana. Ini sama ya. Oke, kita lihat ya. Di sini grounding dan di sini sama-sama grounding juga, nolnya di sini. Kita jalanin. Ya. Nah, kita lihat untuk yang ini ya, yang sebelah sini nih. Ya, dia selalu di atas 0, nolnya ini ya, nolnya yang ini. Jadi selalu di atasnya. Jadi 0 positif, kemudian ke 0 lagi ya, ke 0 positif lagi, ke 0 lagi, 0 lagi positif, 0 lagi positif lagi, dan seterusnya. Ini udah DC juga ya. DC ya selalu di atas positif gitu. Yang ini juga DC juga, karena dia selalu di bawah negatif terus, nggak pernah ke positif. Jadi negatif 0, negatif 0, dan negatif 0 gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ini DC ini, bukan AC ya. Sama seperti tadi walaupun juga bergelombang di atas terus. Ini juga walaupun begini selalu di atas 0, yang ini selalu di bawah 0 ya. Oke. Nah, kemudian ini kalau saya sambungkan,
sini kapasitornya. Ini gelombangnya akan berubah nih. Oke. Oke. Ya. Nah, ini karena si kapasitor ini pada saat ini dia mengisi ya, pada saat ini mengisi, ini membuang. Dia seperti tabung gitu ya, seperti ember. Diisi ya, kapasitor ini diisi, kemudian dia membuang ya, membuang kemari. Ngisi, membuang, jadi gelombangnya seperti ini ya. Nah, ini adalah DC juga karena selalu di atas 0-nya ini ya. Jadi DC positif, dan yang ini adalah DC negatif ya, seperti itu. Jadi begitu ya. Jadi kesimpulannya kalau dia DC, dia selalu di atas 0 terus atau di bawah 0 terus ya, negatif atau positif terus. Kalau AC kadang-kadang positif, kadang-kadang ada negatif ya gitu. Oke ya. Demikian aja untuk bahasan kita kali ini. Berikutnya nanti kita akan bahas penyearah setelah mengetahui jenis-jenis arus AC dan DC.